Benarkah Gajah Mada dalang pembunuhan Raja Jayanegara? Walau berjasa menyelamatkan Raja Pahit, Gajah Mada sempat dituding berada di balik pembunuhan rajanya. Jayanegara yang menggantikan tahta ayahnya, Kertatarajasa, sebagai Raja Majapahit pada 1309. Jayanegara anak Kertarajasa dari pernikahan dengan Darapeta, seorang putri asal Melayu Sumatera. 4 tahun setelah dinobatkannya, Jayanegara harus menghilangkan dari istana Majapahit karena pemberontakan Kuti. Kuti adalah salah satu 7 drama putra pegawai istana yang diistimewakan oleh Kertarajasa yang tidak puas dengan pengangkatan Jayanegara. Kuti berhasil menduduki istana, namun gagal menangkap Jayanegara, Gajah Mada sebagai bekel kepala pengawal. Dengan 15 orang pasukannya yang disebut Bayangkara, menyelamatkan Jayanegara ke desa Bandander. Dia melarang keras pengawalnya meninggalkan Bandander demi menjaga rahasia lokasi persembunyiannya. Bahkan Gajah Mada membunuh seorang pengawal yang memaksa ingin kembali ke Majapahit. 5 hari kemudian, Gajah Mada sendiri yang pergi ke Majapahit menemui pembesar dan warga Majapahit. Dia menyampaikan bahwa raja telah terbunuh oleh pengikut Kuti. Mereka menangis. Gajah Mada berkata, "Diamlah. Bukankah kamu sekalian memang ingin mengabdi kepada Kuti?" Warga menjawab, "Apa katamu? Dia bukan tuan kita." Dengan demikian, Gajah Mada tahu bahwa para pembesar dan warga Majapahit berada di pihak Jayanegara. Dibantu para pembesar Majapahit, Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Kuti. Jayanegara kembali ke istana dan berkuasa. Sebagai balas jasa, Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mengangkat sebagai patih di Daha. 9 tahun setelah pemberontakan Kunti, Jayanegara mati di tangan Tanca, seorang drama putra. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang menderita Jayanegara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Gajah Mada menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kertataagama menyebutkan suatu hari Tanca menerima laporan dari istrinya kalau Jayanegara berbuat tidak senonoh terhadap 2 saudara tirinya, Trihuwana dan Trunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Tanca kemudian mengadukan pada Gajah Mada, namun tidak mengambil tindakan apa-apa. Ia Tanca menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanegara menderita bisul yang menghendaki pembedahan, tulis Slamet Muljana. Momen mengobati sang raja digunakan sebagai jalan untuk membunuhnya. Versi lain menurut arkeolog Belanda M.J. Krom dalam Hindu Jayavanshi Geshenedenis, sebagaimana dikutip para Kitri T. Simbolon dalam Menjadi Indonesia. Istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanegara. Mendengar hal itu, Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebar fitnah. Versi lain lebih menyentak, tulis Praktiri menurut N.J. Krom lagi. Dalam tradisi Bali, justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut.
Konon Raja Jayanegara mencabuli istri Gajah Mada. Tanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanegara. Slamet Muljana juga mentafsirkan bahwa Gajah Mada yang pada hakikatnya tidak suka pada sikap Jayanegara. Menggunakan tanca sebagai alat untuk memusnahkan Sang Prabu. Untuk menyelimuti perbuatannya, dia segera membunuh Tanca. Demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalas kematian Sang Prabu dan menusuk Brahmaputra Tanca sampai mati, tulis Slamet Muljana. Bantahan Muhammad Yamin. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Brahmaputra. Secara ketus Yasmin menulis, awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Brahmaputra R.A. Tanca. Istri ini mengeluarkan pernyataan bahwa dia mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun waktu pemeriksaan berjalan, raja sakit dan meminta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya membunuh raja. Yamin mengagum dan penemu wajah Gajah Mada, membela Gajah Mada. Di belakang lakon yang menyedihkan hati ini, terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada bahwa dialah yang mendorong R.A. Tanca berlaku demikian. Karena kabarnya Sang Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh setia itu. Namun tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada Sri Mahkota, tulis Yamin. Lepas dari terlibat atau tidak dalam pembunuhan Jayanegara, karir Gajah Mada terus menanjak. Pasca Jayanegara mangkat, digantikan ibu tirinya, Gayatri dengan anaknya, Trihuana sebagai pelaksana pemerintah karena dia juga menjadi Rani di Kapuripan pada 1334. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih menggantikan Aryatada yang sudah sepuh, sakit-sakitan dan meminta pensiun. Setelah Gayatri meninggal pada 1331, Trihuana tetap sebagai pelaksana pemerintahan Majapahit. Dari pernikahannya dengan Raja Singosari, Kertawardhana, dia dikaruniai 2 putri dan 1 putra, yakni Hayam Wuruk yang lahir pada 1334 setelah Trihuana meninggal pada 1350. Hayam Wuruk diangkat sebagai Raja Majapahit dalam usia 17 tahun. Pada waktu penobatkan Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang tersohor, Sumpah Palapa, Amukti Palapa. Jika telah menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Domba, Bali, Sunda, Palembang, Tuasek telah tunduk, saya baru akan beristirahat.